Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Melihat adegan ini, Xuan Ming tersenyum muram, dan memutar 8 manik-manik jahat dengan tangannya, dan ada niat membunuh kejam yang kuat di matanya. Pemaksaan di tengah mulut Ming Yuan, bahkan dia tidak berani masuk jauh ke dalamnya, tindakan Xiao Yan sama saja dengan bunuh diri. Itu, Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung. Tapi kekuatannya tampaknya ditelan oleh mulut iblis sedikit demi sedikit. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan yang menderu, dan banyak dari wajah mereka yang tercengang dipenuhi dengan ekstasi dan kekhawatiran. Di wajah, garis-garis darah dan tinta iblis mulai terbakar dan terjerat, dan di tubuh, darah emas perlahan melepaskan kekuatan besar yang mengguncang orang dahulu dan sekarang. Tampaknya Xiao Yan sekarang memiliki kekuatan surga dan bumi yang tak ada habisnya di tubuhnya, dan kekuatan itu perlahan terbangun di bawah mobilisasinya. Begitu kekuatan itu benar-benar terbangun dan pecah, bahkan mulut yang dalam, saya khawatir itu hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Ying Ying, melihat sosok kurus tersiksa di mulut Ming Yuan, mata indah Yun Yun menyusut erat, makna merah dan masam tetap berada di rongga hidung, dan dia kehilangan suaranya. Berdengung, setelah Yun Yun keluar, nyala api surga dan bumi yang suci dan ringan perlahan-lahan bermandikan di atas tubuh halus kedua gadis itu. Nyala api naik perlahan, tiba-tiba melintasi batas kehampaan yang tak berujung, dan terbang ke bayangan hitam di mulut yang dalam. Kemudian wajah kedua wanita itu menjadi pucat dalam sekejap, dan kekuatan di tubuh mereka langsung menghilang. Mereka mengangkat wajah mereka yang sedikit pucat dan tidak berdaya dan menatap sosok di mulut Ming Yuan. Itulah harapan banyak orang, seni abadi terbaik, metode memakan jiwa. Pemakan jiwa memimpin, teknik abadi teratas, Lei Ji, gerbang surga dan bumi. Lord Lei menggertakkan giginya, dan serangan di tangannya ternyata melemah secara diam-diam. Jika tidak, serangan yang melampaui seni abadi teratas pasti akan mempengaruhi Xiao Yan. Ribuan hantu dan payung dewa, sejauh ini, serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah menyerang makhluk jahat ini. Seluruh dunia bergetar, dan serangan besar menutupi langit. Fen Jue, alam ketiga, bakar dagingnya, semakin banyak garis darah iblis perlahan naik ke tubuh Xiao Yan, dan raungan seperti binatang buas tiba-tiba muncul dari mulut Xiao Yan. Seluruh tubuh bermandikan alam yang sangat indah, seolah-olah pada saat ini, saya memiliki kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Xiao Yan hanya merasa bahwa pada saat ini, ada lapisan aura yang sangat rumit yang menempel di kulitnya, seolah-olah dia didasarkan pada tubuh abadi. Merobek, seluruh tubuh Xiao Yan, sumber api suci 10 warna dan kecemerlangan iblis berwarna darah mulai berkumpul sedikit demi sedikit, tidak peduli seberapa menakutkan energi yang meletus. Ketika dia bersandar ke tubuhnya, dia tidak merasakan ketidaknyamanan, keluar. Sepasang mata darah dan tinta yang sama sekali berbeda perlahan terbuka, dan rambut panjang hijau tua tumbuh liar, hampir menempati sebagian besar mulut jurang. Ci, telanjang, jari kaki telanjang dengan ringan menginjak mulut jurang yang tidak bisa dihancurkan, bergetar pada saat ini, dan suara merobek-robek perlahan keluar darinya. Di depan dada Xiao Yan, perpaduan api suci 10 warna dan kecemerlangan iblis menjadi semakin menyilaukan, setiap kali dia berjalan, nyala api suci dan kecemerlangan iblis akan membakar kekosongan di mulut jurang. Berdengung, pada saat ini, tampaknya ada ketakutan naluriah di mulut Ming Yuan. Butiran pasir hitam yang mengerikan berkumpul dan miring ke arah Xiao Yan terus-menerus, mencoba menutupi dan mengisinya. Tapi apa gunanya ini? Kekuatan iblis, pasir hitam, dan materi gelap semuanya satu, dan gerakan seperti itu oleh mulut abis sama saja dengan penghancuran diri. Fusi berlanjut, berhasil, penyebaran mulut abis tiba-tiba menyusut. Dunia ini, badai kiamat ini, dengan cepat melemah dan runtuh. Semacam kegembiraan gila selama sisa hidup Anda setelah bencana diam-diam mengalir ke dalam hati saya. Pergi, lakukan yang terbaik, segera. Mata pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah lagi, dan semua kekuatan di tubuh miring dalam sekejap, membombardir tanpa syarat. Melihat sedikit ke atas, tampaknya semua orang dapat melihat bahwa sosok jahat yang dekat dengan monster dan iblis menempati sedikit,
mengisi mulut jurang, dan serangan yang melayang di telapak tangannya benar-benar mencekik, merasa ngeri. Perpaduan api dan iblis benar-benar meruntuhkan badai kiamat hampir seketika. Selain itu, karena tindakan Xiaoyan, tubuh tentara jahat yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi samar-samar ilusi, seolah-olah mereka akan benar-benar menghilang kapan saja. Mereka semua adalah produk dari mulut Ming Yuan, dan sekarang mulut Ming Yuan terancam oleh ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang secara alami terlibat. Tidak mustahil, bagaimana kekuatan manusia bisa menolak rencanaku yang sempurna. Pada saat ini, wajah suram Xuan Ming berubah menjadi mengerikan. Dia tidak percaya bahwa rencananya yang sempurna akan dihancurkan sepenuhnya oleh seorang pria dengan kekuatan puncak tingkat reinkarnasi tingkat kelima. Terlebih lagi, warna darah dan tinta di tubuh Xiaoyan membuat Xuan Ming benar-benar merasa kedinginan. Buka mata anjingmu untuk melihat siapa aku. Dalam sekejap, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan raungan marah yang mengalir di seluruh dunia tersapu. Mustahil, kamu benar-benar bisa menyerap materi gelap. Pada saat ini, wajah Xuan Ming tiba-tiba menyusut, sangat ketakutan. Materi gelap tidak bisa menolak, mengapa Xiaoyan ini? Yang disebut rencana sempurnamu itu konyol, ini tempat pemakamanmu. Mari kita menyebar. Mulut abis, kemarahan Xiaoyan miring, dan darah dan tinta tubuh mulai menyebar, nyala api berjatuhan, butiran pasir hitam naik ke langit, dan bahkan batu kecil seperti hati, tergeletak diam di telapak tangan Xiaoyan. Dia juga dipanggil dan dibimbing, dan diam-diam dikirim oleh Xiaoyan dan melemparkannya ke mulut Ming Yuan. Batu kecil yang dibentuk oleh perpaduan api suci 10 warna dan kecemerlangan iblis, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sekecil setetes air di lautan. Tetapi pada saat itu menyerang mulut jahat Ming Yuan, itu memicu gelombang besar di dunia ini. Ledakan keras, mengejutkan orang, mengenai jiwa secara langsung, dan bahkan mulut jurang, yang tidak dapat dihancurkan, mulai runtuh dan runtuh dalam sekejap. Serangan seperti itu, benar-benar mencapai level skill bertarung demigod. Menonton adegan ini, Lord Lei tiba-tiba terbalik di dalam hatinya, dan matanya yang indah penuh dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Pada tingkat keterampilan bertarung ini, tidak mungkin kekuatan tingkat reinkarnasi 5 lapis saja dapat ditampilkan. Dengan suara keras, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan menatap langit. Di atas langit, ada pemandangan api penyucian yang tidak akan pernah mereka lupakan. Berpusat di mulut Ming Yuan, gelombang kejut energi yang menyilaukan berdesir, dan seluruh langit kosong tampaknya dihantam dengan kejam oleh beberapa makhluk besar, dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap. Langit runtuh, gunung dan sungai bergoyang, gunung, sungai, dan gunung besar yang membentang bermil-mil runtuh. Kabut iblis dari tinta darah dan lelehan berwarna darah yang mendidih langsung menggantikan kekuatan jahat tak berujung yang berasal dari mulut abis, dan kekuatan keduanya mengalir turun dari seluruh langit. Di atas langit, celah di langit tiba-tiba muncul, seolah-olah dihancurkan oleh pukulan Xiaoyan, bahkan guntur langit dan bumi, yang dibanggakan oleh guru guntur, mungkin tidak dapat menghasilkan kejutan yang begitu mengejutkan. Pemandangan. Tidak, mustahil, pada saat ini, mata Xuan Ming langsung memerah, dan raungan kemarahan menyapu. Bagaimana bisa, saya telah dengan susah payah merencanakan rencana yang sempurna selama 1000 tahun, dan itu hanya tinggal satu langkah lagi, dan itu adalah kesuksesan yang sempurna. Bagaimana itu bisa dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan dengan kekuatan satu orang? Tetapi apakah Xuan Ming percaya atau tidak, ketika batu itu dilemparkan ke mulut jurang, kekosongan yang mengarah ke dunia bawah benar-benar menghilang. Ruang hari ini jatuh dan bergelombang, seperti celah berbatu yang kosong, dan gelombang api panas yang tak tertandingi terus-menerus meluncur keluar dari mulut langit. Aura jahat dari seluruh dunia, materi gelap, dibakar dan dimurnikan oleh api suci yang panas ini. Dunia perlahan kembali ke penampilan aslinya yang tenang. Sosok hitam kurus berdiri dengan lembut di mulut api, dan matanya tertuju pada pria ganas di langit. Pelaku dari malapetaka ini, penguasa dunia Xuan Ming. Rencanamu gagal total. Xiaoyan berbicara, suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak tertahankan. Tampaknya pria yang berdiri di depan Xuan Ming saat ini bukan lagi manusia. Itu adalah nafas api, itulah master tertinggi yang sebenarnya. Namun, tidak peduli seberapa panas dan sucinya halau api di mulut api, itu tidak membawa beban apapun ke Xiaoyan.
Lingkaran emas diam-diam mengalir keluar dari tubuh dan menyebar ke kulit, dan nyala api itu langsung menjadi bilah paling tajam dari tangan yang terakhir. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa jika kamu melanggar rencanaku, aku akan dibantai olehmu seperti ini. Pada saat ini, Xuan Ming menatap Xiao Yan yang begitu tinggi dan tak tertahankan, seluruh wajahnya tiba-tiba menjadi gila. Dalam bencana ini, dia adalah pemenang terbesar, tetapi sekarang dia kalah, dan dia tidak kehilangan apa-apa. Namun, dia adalah orang yang berhati-hati, dan dia telah meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Pada waktunya, dia pasti malu dan melenyapkan Xiao Yan dan orang lain yang menghalangi rencananya hari ini. Orang ini selamat dari ledakan perpaduan Si Yan dan pancaran iblis. Menunggu kembalinya Tuhan setelah hari itu, kalian semua harus mati. Tawa gila perlahan berlalu, dan di belakangnya, mulut jahat besar tiba-tiba muncul. Mulut raksasa jahat itu seperti pusaran ruang dan waktu, dan tidak ada yang tahu kemana dia akan melarikan diri. Tidak baik, melihat ini, Xiao Yan berseru, hanya ingin mengerahkan kekuatan besar untuk menyerang dan mencegatnya, tetapi sudah terlambat. Sampai ketemu lagi, dengan wajah muram, Xuan Ming tampak menikmati dirinya sendiri ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan berubah dari luar biasa menjadi jelek, tapi dia tidak memperhatikan 8 manik-manik jahat bertumpu di telapak tangannya. Sedikit gemetar saat ini, seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya, kekuatan ketakutan datang melintasi ruang dan waktu. Sesh, Xuan Ming, ini sudah berakhir. Suara lega perlahan terdengar dari langit, dan bersamaan dengan suara ini, ada teriakan yang menusuk hati. Petir hitam yang ganas diam-diam menghilang ke langit, dan terkikis ke tubuh Xuan Ming tanpa fluktuasi. Tiba-tiba, tubuh Xuan Ming tampaknya telah dipecah menjadi tamu tak diundang. Bayangan hitam mengamuk, dan dengan kejam menelan hidupnya. Jarum penghancur Netherworld, bagaimana benda ini bisa ada di tanganmu? Merasakan bayangan serakah berlarian di tubuhnya, wajah Xuan Ming akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan. Penguasa pemakan jiwa menangkap saat Xuan Ming melemparkan pusaran ruang waktu, memadatkan semua kekuatannya, dan menuangkan jarum tipis hitam. Xuan Ming memeluk kepalanya dan berteriak. Senjata jahat kedua di dunia hantu, Netherworld Destruction Needle, datang dan pergi tanpa jejak, dan kekuatannya misterius dan tidak dapat diprediksi. Sekali terkena jarum ini, pasti akan mati. Namun, sangat sulit untuk memadatkan senjata jahat semacam ini, dan menghabiskan jutaan hantu dan hantu penyendiri, yang benar-benar menakjubkan. Anak nakal, setelah memecahkan Xuan Ming dengan satu pukulan, pemakan jiwa tampaknya telah berusia ratusan tahun dalam sekejap, dan sebuah rune hitam dengan cahaya redup di telapak tangannya naik sedikit. Pemakan jiwa, guru, siapa kamu? Kulit Xiao Yan menjadi sedikit lebih tenang. Bahkan dengan pemurnian kekuatan api sucimu, masih ada aura jahat dan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di ruang ini. Hanya dengan menelannya dengan kekuatan melahap jiwa, lelucon ini dapat sepenuhnya berakhir. Lord of Soul Eater berbicara, dan suaranya dipenuhi dengan warna yang sangat bahagia. Terserah guru untuk melakukan hal semacam ini. Tidak, kau membutuhkan kekuatan ini lebih dariku. Si kecil, tangkap. Begitu dia selesai berbicara, jimat pemakan jiwa diam-diam mendekati Xiao Yan. Ledakan, dalam sekejap, kekuatan melahap memenuhi udara, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya membuat ledakan raungan, yang semuanya ditelan oleh Xiao Yan tanpa kecuali. Dan kekuatan Xiao Yan, yang telah melonjak ke puncak reinkarnasi lapis kelima karena perang dan darah naga, kini perlahan menyebar menuju alam yang lebih menakutkan dengan tambahan kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Perang telah benar-benar berakhir, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega, dan pada saat yang sama, mereka berteriak serempak ke bayangan hitam tipis di atas langit, Xiao Yuzu, Tuhan itu perkasa. Pada akhirnya, kekuatan Xiao Yan benar-benar tetap pada tingkat reinkarnasi 6 lapis setengah langkah. Jelas, setelah tingkat reinkarnasi ini, semakin jauh ke belakang tingkat reinkarnasi, semakin kuat kekuatan yang dibutuhkan. Berakhir, ya, sudah berakhir, serangkaian hal, seperti sisa perbaikan ruang, akan dilakukan oleh orang-orang yang berdedikasi. Setelah malapetaka selesai, tubuh Xiao Yan langsung kembali ke altar Li Hunyu. Melihat dua wanita di depannya, dia tidak bisa menahan senyum. Lain kali, hati Mu Yingying menghangat, dan dia langsung jatuh ke pelukan Xiao Yan, air mata mengalir di matanya, tapi dia menelan kata-kata itu lagi. Lain kali,
Ayo pergi bersama. Yun Yun diam-diam menarik lengan Mu Yingying dan berkata dengan manis. Bajingan ini cukup diberkati. Beberapa orang tingkat tinggi menyaksikan adegan seperti itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi suara mereka penuh kekaguman. Keturunan klan Xiao, pemilik domain api tak berujung, Xiao Yan, pantas mendapatkan namanya. Bencana ini akhirnya berakhir. Meskipun wilayah api tak berujung dan seluruh dunia hantu menderita kerugian besar, ras jahat ekstrateritorial juga menderita kerugian besar. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, kekuatan wilayah api tak berujung dapat menembus seluruh dunia 1000 besar, perang berakhir, dan kabut dunia hantu yang mengelilingi celah-celah di dunia hantu sepanjang hari juga dimusnahkan oleh Tuan Pemakan Jiwa dan yang lainnya, membuka kembali lorong yang tak terhitung jumlahnya antara dunia hantu dan dunia dakian. Lorong baru saja dibuka, dan sebagian pasukan yang dipimpin oleh Raja Shuro, Dewa Perang di surga, dan wakil kepala istana-istana dakian telah dijaga di luar lorong selama puluhan hari. Aura hantu suram yang dilemparkan oleh penguasa dunia-dunia hantu adalah formasi iblis yang mengerikan dengan 600.000 pola formasi. Setelah Pemakan Jiwa dan yang lainnya bernegosiasi dengan dua pembangkit tenaga listrik, mereka masing-masing kembali ke alam surgawi dan istana 1000 besar. Namun, setelah pertempuran dunia hantu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memahami bahwa perang kedua antara langit dan bumi telah dimulai, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah waspada, dan seluruh dunia telah memasuki keadaan kewaspadaan ekstrim, yang digunakan untuk menangani serangan ras alien. Dunia abadi, Dakiangong, dunia hantu, 3 wilayah depan dan belakang diserang oleh klan jahat asing, yang membuat dunia dakian jatuh ke dalam keheningan yang mati. Tampaknya tidak ada yang tahu di mana klan jahat asing akan menyerang lain kali. Di dunia hantu, karena keserakahan pusat dunia hantu dan lainnya, dengan penghancuran seluruh pasukan dalam perang ini, kekuatan keseluruhan dunia hantu telah sangat menyusut. Situasinya mirip dengan pusat dunia peri, yang sangat menyedihkan. Sebagai upaya terakhir, Lei Su ditunjuk sebagai master baru dari pusat dunia hantu dan bermarkas di markas besar domain Jiwali, Pemakan Jiwa, sebagai wakil penguasa dunia, berlama-lama di dunia hantu sepanjang hari, memecahkan misteri yang tersembunyi, bahaya di dunia hantu, besar dan kecil, berbahaya, menjaga ketertiban dunia ini. Adapun Duki Fei dan yang lainnya, mereka bergabung dengan pusat dunia hantu dan menunggu pengiriman master dunia, sehingga pusat dunia hantu perlahan memulihkan sedikit vitalitas. Pada hari kedua setelah bencana baru saja berakhir, Duki Fei, Mu Yingying dan Yun Yun sibuk di Lisol Realm, ruang kosong di tengah alam hantu. Setiap pertemuan yang sangat penting direncanakan, tentang aturan dunia hantu. Pada pagi hari ketiga, ketiganya perlahan berdiri di rumah kayu dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Ini, semua pil obat yang dibutuhkan untuk mendukung yang kuat kali ini. Pikiran Yun Yun sangat teliti. Gulungan padat muncul di depan Xiao Yan, dan ada puluhan gulungan besar dan kecil, yang membuat Xiao Yan, yang belum sepenuhnya pulih dari perang, merasa sedikit kewalahan. Jika Xiao Yan bisa memurnikan pil obat sebanyak itu sendirian, dia akan bisa mendapatkan tahun monyet dan bulan kuda. Banyak, melihat ini, Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut, jelas dia menyadari kekhawatiran Xiao Yan. Sebagai seorang tetua dari gereja pemurnian obat surgawi, Anda dapat minum pil obat di bawah peringkat ke-9, tetapi jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Untuk peringkat ke-7, itu sebanyak bulu sapi. Aula alkimia di Endless Fire Territory dapat membantumu memperbaiki sebagian darinya. Hanya saja ada lusinan pil obat untuk lelaki tua dengan tulang putih, jenderal berdarah dingin, dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Saya khawatir Anda masih perlu memperbaikinya sendiri. Yun Yun juga buru-buru memberi Xiao Yan ide. Baik. Dengan desahan samar, Xiao Yan untuk sementara menyimpan hal-hal ini di dalam hatinya. Ada satu hal lagi yang penting sekarang, jika tidak ada yang bisa dilakukan, ayo pergi bekerja dulu. Setelah hal-hal di alam hantu berakhir untuk sementara waktu, kita akan kembali ke alam api yang tak berujung. Kamu cepatlah menelan sumber kejahatan, dewa, dan kekuatan yang tidak teratur di tubuhmu. Setelah berkultivasi, cobalah untuk menembus ke tingkat ke-6. Yun Yun mengangguk. Sebelum retret, ada satu hal lagi, ikut aku. Xiao Yan tersenyum misterius, lalu membawa kedua putrinya dan perlahan berjalan menuju kediaman Soul Eater. Menantu perempuan yang jelek selalu ingin melihat mertua mereka, dan pemakan jiwa, yang hidup,
memiliki hubungan yang sangat diperlukan dengan pertumbuhan Xiaoyan. Guru, mereka bertiga datang ke pegunungan yang tenang, dan di sini adalah rumah besar yang khusus dibuka oleh Li Hunyu untuk wakil penguasa alam di tengah alam hantu. Bagaimana situasinya? Penguasa pemakan jiwa membuka pintu dengan malas, tersenyum di seluruh wajahnya. Tapi selain Xiaoyan, ada dua sosok Yanting di luar pintu. Pria kecil, mereka berdua, Soul Eater terbatuk-batuk, seolah mengingatkan Xiaoyan akan sesuatu. Pemakan jiwa masih memiliki banyak kesan tentang Mu Yingying, dan tentu saja tahu identitas yang terakhir, tetapi Yun Yun di samping membuatnya sedikit bingung. Selain penampilan dan penampilan gadis ini, hanya berbicara tentang kekuatannya, dia tampaknya setara dengan dirinya sendiri. Yun Yun, aku sudah melihat gurunya. Mu Yingying, aku telah melihat gurunya. Wajah kedua wanita itu sedikit memerah, dan kemudian mereka menggigit bibir dan giginya. Dalam penjelasan Xiaoyan di jalan, mereka secara alami memahami kebaikan pemakan jiwa kepada Xiaoyan. Hei, tidak apa-apa, mantel dan jimat pemakan jiwaku telah diwariskan kepada bocah bau ini, dan aku belum menyiapkan salam apapun. Kedua jilid itu harus sesuai dengan gulungan sihir peri jahatmu sendiri, jadi terima saja. Lord of Soul Eater tertawa, dan dua gulungan perak yang indah tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Gulungan itu dipenuhi dengan cahaya klasik, yang tampaknya sudah cukup tua. Tembakan pertama adalah dua gulungan keterampilan bertarung di tingkat abadi teratas, sangat berani dan patut ditiru. Terima kasih guru. Kedua wanita itu saling melirik, dan tidak goyah, mereka masing-masing mengambil volume berikutnya, dan kemudian diam-diam berdiri di samping Xiaoyan. Banyak senjata jahat yang muncul selama bencana ini sekarang memiliki barang-barang mereka sendiri. Netherworld Breaker Needle berada di bawah kendaliku, Wanyan Evil Beat berada di bawah kendali Thunder Lord untuk saat ini, dan Blood River Bell berada di bawah kendali Fang Yang Hao. Xiao Gui mengendalikan Yin dan Yang Hantu dan Dewa Gulir, dan bersama denganmu, 10 aula keluarga Xiao, Yan Luo, menjaga apa yang disebut pintu masuk ke dunia bawah. Pintu masuknya juga di markas besar Li Hunyu. Selain itu, wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia hantu telah secara menyeluruh memeriksa semua orang yang tidak diketahui asalnya. Satu demi satu informasi mengalir keluar dari mulut pemakan jiwa dengan tertib. Ini kerja keras untuk guru dan kedua wanita itu. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Setelah bencana selesai, dia kembali ke Li Sol Domain untuk tinggal di mesin kesehatan, dan tidak ikut campur dalam urusan di sini. Dalam pertempuran ini, dunia hantu telah menderita kerugian besar, dan akan membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan vitalitas Anda, tetapi Anda juga memiliki semua kerugian di wilayah api yang tak ada habisnya. Jadi Yun Qi, Yuan Yan dan orang-orang itu telah membuat pikiran mereka, dan mereka akan menemanimu nanti. Kembalilah bersama. Dengan kekuatan mereka, mereka juga bisa membantumu di Endless Fire Territory. Tuan pemakan jiwa berkata lagi, ya, tapi guru, apa pintu masuk ke dunia bawah? Xiaoyan masih memutuskan untuk bertanya, untuk hal semacam ini, aku khawatir kamu masih perlu bertanya kepada Yama dari 10 aula keluarga Xiao. Tempat semacam itu penuh dengan bahaya, sekarang kamu tidak boleh masuk dengan gegabah. Tuan pemakan jiwa berkata dengan ringan, ketika dia menyebutkan kata dunia bawah, seluruh tubuhnya banyak bergerak, dan sepertinya beberapa orang takut. Oke, bocah, cepat dan pergi mundur. Kekuatan besar yang diserap oleh sumber dewa jahat dan jimat pemakan jiwa seharusnya cukup bagimu untuk membuat terobosan. Selama periode ini, kami akan menyelenggarakan segalanya untuk Anda. Lord of Soul Eater melirik Xiaoyan, yang napasnya kacau, dan langsung memarahi sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan merepotkan guru dan kedua wanita itu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tertawa keras dan menuju ke ruang rahasia untuk mundur. Dalam retret ini, perlu untuk benar-benar merangkum banyak kekuatan dalam tubuh, dan pemurnian pil obat itu juga perlu diselesaikan sesegera mungkin. Gadis, jangan membenciku. Xiaoyan baru saja menghilang ketika Master of Soul Eater tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Mu Yingying di sampingnya. Aku, tidak, Mu Yingying cemberut, tapi kekeras kepalaan di matanya masih jatuh ke mata Yun Yun. Kekuatan gulir Yin yang pada dasarnya adalah Yin dan kejahatan, dan itu sama sekali tidak cocok untukmu. Tapi, aku butuh kekuatan, Mu Yingying berkata dengan tidak puas. Kekuatan?
Pusat dunia hantu tampaknya memiliki kekurangan. Artefak tertentu di pusat dunia manusia sangat cocok untukmu. Tapi aku tidak tahu. Guru, katakan padaku, hei, jangan khawatir, benda itu secara alami akan menunggu kekasihku meninggalkan bea cukai, sehingga dia dapat mengambilnya kembali untukmu secara pribadi. Bagaimanapun, dia akan pergi ke sana cepat atau lambat. Markas besar Li Hunyu adalah harta yang unik, Danau Huatian. Kakak Yunyun, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Pada saat ini, ada dua sosok ramping yang bertengger di tepi kolam yang luas ini. Ya, kekuatan kedua binatang itu telah mencapai batasnya, dan rentang hidup mereka semakin dekat, dan pada saat bencana ini, saya berjanji kepada mereka untuk mengumpulkan kebijaksanaan untuk mereka dan sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Yun mengangkat pipinya yang lembut dan menatap pedang Kaisar Surgawi Taichi di atas telapak tangannya. Berdengung, guntur bergulir, dengan tenang mengalir keluar, memenuhi ruang ini dengan aura yang sangat menyedihkan. Pedang Kaisar Surgawi Taiji bersenandung di mana-mana, dan energi spiritual surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di kolam roh perlahan berkumpul ke arahnya, dan ada perasaan samar bahwa beberapa makhluk kuat akan turun ke dunia. Puff, tiba-tiba, naga dan phoenix di pedang Kaisar Surgawi Taiji meraung, dan kemudian suara seperti kulit telur yang pecah bergema di seluruh dunia. Kekuatan dinamis besar yang dihasilkan oleh pemandangan kelas dunia seperti itu perlahan diserap oleh pedang Kaisar Surgawi Taichi. Hei, apakah ini sukses? Pada saat ini, Mu Yingying membuka matanya lebar-lebar dan perlahan menatap kekosongan di atas kolam, di mana ada aura kehidupan yang tak berujung dan kaya muncul. Dalam napas itu, ada kekuatan agung yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ledakan, pemilik, asapnya perlahan menghilang, dan dua orang halus seperti boneka porselen keluar dari sana. Satu laki-laki dan satu perempuan, penampilan seperti anak kecil. Sukses, kekuatan puncak dari dua reinkarnasi lapis kelima. Tawa kedua wanita itu keluar perlahan, pengumpulan roh berhasil, dan mulai sekarang, naga langit dan phoenix bumi akan berubah menjadi manusia dalam arti sebenarnya. Dua anak laki-laki dan perempuan emas dengan kekuatan puncak reinkarnasi lapis kelima. Mereka telah benar-benar berubah menjadi manusia, tetapi jika Yunyun membutuhkannya, mereka masih dapat menggunakan pedang Kaisar Surgawi Taiji untuk memanggil. Kedua lelaki kecil itu akan keluar dari tubuh mereka untuk membantu Yunyun karena pedang Kaisar Surgawi Taiji, kekuatan yang sempurna dari puncak reinkarnasi, serta pedang Kaisar Surgawi Taichi, kekuatan Yunyun hari ini tidak diragukan lagi sangat besar. Setelah roh-roh berkumpul, kedua orang kecil itu sangat dekat dengan Yunyun. Mereka tampaknya telah mengidentifikasi Yunyun sebagai ibu kandung mereka, jadi ada banyak masalah di seluruh domain Jiwali. Wilayah Jiwali masih beroperasi secara tertib di bawah tanggung jawab Raja Guntur, Raja Pemakan Jiwa, dan pembangkit tenaga listrik lainnya, tetapi jatuhnya Dewa Jahat ketujuh dari klan jahat asing tidak memicu seruan keras untuk kejahatan asing. Klan untuk meluncurkan serangan lengkap, The Great Thousand World telah bertukar banyak waktu persiapan tenang. Selain itu adalah wilayah api tak berujung yang terkenal. Sekelompok ahli yang kuat seperti lelaki tua dengan tulang putih dan jenderal berdarah dingin bergabung dengannya. Dengan penambahan kekuatan baru seperti itu, kekuatan wilayah api tak berujung saat ini, bahkan di seluruh di antara kekuatan puncak di dunia manusia, ada juga keberadaan menakutkan yang menempati urutan pertama. Namun, di antara wilayah api tak berujung, yang paling mengagumkan adalah penguasa wilayah api tak berujung. Orang yang tidak hanya memenangkan api suci ketiga, tetapi juga pembangkit tenaga listrik yang memecahkan malapetaka di surga dan dunia hantu beberapa kali. Sekarang ketenaran Xiaoyan, saya khawatir di dunia, tidak ada yang tahu. Waktu seperti air, perlahan berlalu, dan wilayah dunia hantu yang tak terhitung jumlahnya perlahan kembali ke penampilan aslinya, dan serangkaian hal juga berjalan dengan tertib. Setengah tahun berlalu dengan tenang. Selama periode ini, Xiaoyan tampaknya menguap dari dunia, dan tidak ada berita yang keluar. Jika bukan karena dua wanita Yunyun dan Mu Yingying, mereka pasti sudah masuk ke ruang rahasia kultivasi untuk mencari tahu. Selama periode setengah tahun ini, ruang rahasia yang disiapkan khusus untuk Xiaoyan ini telah terdaftar sebagai area terlarang tertinggi oleh manajemen puncak Lisol Domain, dan semua personel dilarang keras melangkah dalam jarak 100 meter dalam jangkauannya. Namun, masih banyak perbandingan tingkat tinggi yang sangat penasaran. Jika ada yang salah,
mereka akan berhenti dan berhenti, melihat ke ruang-ruang pelatihan. Kekosongan di atas ruang rahasia akan berputar dari waktu ke waktu, dan adegan dan siang yang menyegarkan dan kaya perlahan muncul. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba, di ketinggian tinggi markas Li Hunyu, ada energi berwarna guntur yang tak terhitung jumlahnya, melintasi rintangan ruang dan waktu, dan menyerang perlahan. Fluktuasi yang memekakan telinga dan kuat membuat seluruh wilayah jiwa Li memasuki tingkat kewaspadaan tertinggi. Seorang musuh menyerbu, "Tuan, itu tidak benar, aura ini tidak terlihat seperti kekuatan klan jahat asing, tapi itu sedikit seperti belenggu surga dan bumi." Di samping Yun Yun, sepasang anak laki-laki dan perempuan merah muda dan lembut mengangkat mata besar mereka yang berair dan menatap ke langit, sepertinya merasakan sesuatu. Bang, pada saat yang sama, tepat ketika semua orang bingung, erangan tiba-tiba keluar dari area yang sunyi. Melihat tempat di mana suara itu keluar, aura kuno yang tampaknya telah tertidur selama ribuan tahun terbangun sedikit demi sedikit. Sesh, pada saat berita mengejutkan seperti itu keluar, dua sosok naga, yang ekor dan kepalanya tidak terlihat, juga muncul dengan tenang. Tuan Guntur dan Tuan Pemakan Jiwa, keduanya baru saja muncul di kekosongan ini, dan mata mereka sedikit menyipit, mata mereka terus-menerus berkeliaran di ketinggian ruang kultivasi dan Li Sol Realm, dan sentuhan ekstasi perlahan mengalir keluar dari mata mereka. Melahap sumber dewa jahat sebenarnya memungkinkannya untuk mendapatkan kekuatan jiwanya untuk melangkah ke ranah alam Ascension. Istana spiritual lantai 9 juga dipenuhi dengan lantai 8, jiwa para dewa yang didambakan diteleportasi. Ada ekspresi terkejut di mata indah Tuan Lei, dan jelas bahwa dia bisa melihat fluktuasi lain yang terkandung dalam kekuatan ini dalam sekejap. Ini jauh lebih dari itu. Materi gelap di mulut jurang maut, serta hantu dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh bencana perang ini, benar-benar membuat kekuatan orang ini menerobos ke reinkarnasi tingkat 6 yang sebenarnya. Lord of Soul Eater menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan suaranya penuh dengan kepuasan. Ledakan, ribuan mil awan, suara jiwa yang mempesona beriak melalui hati dan jiwa, ditambah dengan kekuatan surga dan bumi dari perampokan reinkarnasi 6 kali lipat, membuat banyak orang kuat berkeringat. Paksaan mengerikan yang diciptakan oleh bencana ganda seperti itu. Bahkan Guru Guntur merasa sedikit bermasalah, dapatkah Xiao Yan menanganinya dengan mudah? Tepat ketika hati dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya diperketat, adanya lava cair yang tak ada habisnya di ruang budidaya rahasia, seperti gunung berapi yang meletus, dan kemudian naga emas puluhan ribu meter terbentuk di seluruh langit. Tubuh naga emas itu berkelok-kelok dan bergelombang, dan napas api yang tak terhitung jumlahnya memenuhinya, dan sisik emas kuno yang tebal menutupinya, dan kekuatan naga yang menakutkan yang melampaui langit dan bumi menyebar. Mengaum, naga emas meraung, dan suara auman naga ditransmisikan, dan kekuatan dahsyat bencana ganda di atas langit dipelintir dan sepenuhnya hilang di sini. Ini, melihat yang terakhir bertindak begitu tegas, sudut mata dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang hadir tidak bisa tidak menyentuh dengan kejam. Penyelesaian besar batas kenaikan abadi dan kesengsaraan reinkarnasi lapisan ke-6, kekuatan perampokan ganda sangat menakutkan, tetapi di tangan Xiao Yan, itu sama konyolnya dengan permainan anak-anak. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa Fen Jue telah mencapai alam ketiga untuk membakar daging, tubuh, dan tubuh. Selain penempaan darah naga Raja Naga Emas, kekuatan melahap yang misterius dan tak terduga, dan kekuatan 7 jenis api suci, bencana reinkarnasi lapisan ke-6 untuk Xiao Yan, itu tidak layak disebut anak baik. Di domain jiwa Li yang sangat hidup tinggi di langit, sosok besar muncul satu demi satu, melihat bayangan hitam tipis di atas langit, penguasa pemakan jiwa dan yang lainnya memimpin dalam berbicara. Tubuh Xiao Yan bangkit dari ruang rahasia dalam sekejap, dan kekuatan naga yang samar berada di sekelilingnya sepanjang waktu. Itulah fluktuasi yang terjadi setelah benar-benar menyerap darah dari sumber Raja Naga Emas. Sekarang, belum lagi betapa menakutkan kekuatannya, hanya dengan tubuh Xiao Yan, saya takut bahwa pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tingkat 6 yang sebenarnya tidak akan berdaya. Waktu yang singkat. Penempaan darah naga asli Raja Naga Emas membuat kekuatan tubuhnya mencapai tingkat tertentu yang menakutkan. Guru, ini adalah Suandan kelas 9, pil nirwana reinkarnasi, yang cukup bagi guru untuk sepenuhnya melangkah ke tingkat ke-6. Ying Ying,
Ini adalah pil remunerasi yang dijanjikan kepada jenderal berdarah dingin dan yang lainnya. Dan ada juga banyak pil kelas 8, yang digunakan untuk Xiao Gui Mufeng dan pahlawan lain dari pertempuran dunia hantu. Tawa malas perlahan muncul dari naga emas. Tiba-tiba, pil obat bundar diam-diam muncul di depan tuan pemakan jiwa. Kemudian Xiao Yan melirik secara acak dan melemparkan cincin ke Mu Yingying. Ya, Mu Yingying mengangguk dan menerimanya dengan mudah. Hal ini, mata Soul Eater aneh, dan dia menatap pil obat yang tergantung di depannya dengan terkejut. Jelas, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mencium fluktuasi bergerak darinya. Pemurnian pil obat ini bukanlah kekuatan bahan obat biasa, tetapi terbuat dari zat gelap dan jiwa yang menakutkan. Keruh, melihat perilaku Xiao Yan seolah-olah tidak ada yang salah, jiwa kuat yang tak terhitung jumlahnya di Li Soul Domain tidak bisa tidak menelan air liur mereka. Tulisan tangan Xiao Yan sangat mewah. Ada sangat sedikit orang yang dapat memurnikan ramuan obat kelas 9 di dunia yang luas ini, bahkan pil obat kelas 8 sangat berharga. Xiao Yuzu ini benar-benar memurnikan begitu banyak pil obat selama retret. Keterampilan pemurnian obat orang ini terlalu menakutkan. Warna kecemburuan merasuki hati banyak orang. Jika bukan karena Du Qifei, saya khawatir semua jiwa yang kuat di tempat kejadian akan langsung melarikan diri ke api yang tak berujung. Melihat apa? Jangan turun dan berkultivasi, dan bersiaplah untuk bencana berikutnya. Setelah beberapa desahan, suara Du Qifei yang kuat ditransmisikan ke seluruh alam jiwa Li. Jelas, itu harus diguncang saat ini untuk mempertahankan kekuatan saat ini. 10 menit kemudian, di aula konferensi markas besar Li Hunyu. Pada saat ini, sebagian besar lantai atas berkumpul di sini. 10 aula Yan Luo, keluarga Xiao Gui, jenderal berdarah dingin dan lainnya, serta Yuan Yan, Yun Qi, pergi ke puncak alam jiwa. Pil obat itu secara alami telah didistribusikan, dan jenderal berdarah dingin dan yang lainnya secara sukarela bergabung dengan domain api tanpa akhir. Tuan Xiao, sekarang lukamu sudah sembuh, apa rencanamu selanjutnya? Seluruh aula penuh dengan kegembiraan, tetapi setelah beberapa saat, suara beberapa orang kuat yang dipimpin oleh pengadilan Li Hunyu dan pengadilan adalah yang pertama memecah kedamaian. Lord of Soul Eater dan Lord of Thunder duduk di atas meja dan menyaksikan semua ini dengan ringan. Hal-hal ini masih harus ditangani oleh orang-orang ini sendiri. Rencana saat ini, tidak untuk saat ini, Xiao Yan menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa orang-orang ini sangat bertatap muka. Di domain jiwa Li, ada beberapa orang yang membunuh para senior pemakan jiwa. Sekarang, mereka semua telah diberhentikan dari posisi mereka. Ini semua adalah rekrutan baru. Tetapi kekuatan dan prestise mereka tidak boleh diremehkan, dapat dipercaya. Yun Yun membuka mulutnya dengan lembut dan menjelaskan adegan itu kepada Xiao Yan, dan ekspresi Xiao Yan menjadi nyaman setelah berbicara. Tuan Xiao Yu, saya sedang menunggu rencana, saya tidak tahu. Di domain jiwa Li, Du Qifei sekarang menempati posisi dominan, tetapi masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pengadilan dan pengadilan. Tapi itu tidak masalah. Xiao Yan tersenyum dan sepertinya memiliki beberapa tebakan. Persekutuan, beberapa pria kuat bersemangat tinggi dan berkata dengan masuk akal. Ini adalah prioritas utama sekarang, persekutuan. Setelah keluarnya beberapa orang, semua orang di seluruh aula berseru. Meskipun pemimpin klan jahat asing dan pusat kekuatan tertinggi lainnya belum sepenuhnya muncul dan mengumumkan dimulainya Perang Dunia Kedua, sejauh menyangkut situasi saat ini, Perang Dunia Kedua telah dimulai, dan dunia sedang menghadapi situasi yang sangat rumit. Masalah dunia peri, Tuan Xiao Yu dan yang lainnya telah membalikkan keadaan, kita semua telah mendengarnya, dan sekarang bahkan lebih untuk menyelamatkan dunia hantu kita dari bahaya, dan masuk akal untuk membentuk aliansi. Beberapa orang saling memandang, Lin membuat daftar berita penting, menunggu tindakan Xiao Yan. Persekutuan, Xiao Yan bergumam, tetapi tidak setuju untuk sementara waktu. Sekarang 10 kuil Yama telah kembali normal, dan hal-hal seperti pintu masuk ke dunia bawah juga diketahui. Selama kekuatan seseorang lebih ditingkatkan, dia bisa pergi ke tempat di mana klan Xiao tidur. Tapi sebelum itu, aku takut dunia peri, dunia iblis, dan tempat-tempat lain harus pergi. Aliansi tidak terburu-buru. Sekarang kita masih harus pergi ke dunia iblis dan dunia abadi untuk bernegosiasi. Setelah keputusan akhir, bagaimana perasaan Anda tentang membuat aliansi lebih kuat? Tepat ketika Xiao Yan bingung, Yun Yun berbicara pelan.
Kalau begitu aku akan menunggu di sini untuk menunggu kabar baik dari Tuan Xiao. Mengenai aliansi, selama Tuan Xiao berbicara, apapun di dunia hantu kita dapat dimobilisasi. Beberapa pria kuat tertawa. Pada saat ini, mata indah Yun Yun melihat sedikit ke arah Thunder Lord dan Soul Eater yang berada di atas. Sepertinya tindakan ini sudah lama dibahas oleh mereka. Beberapa orang di depan mereka baru saja lewat. Ini adalah akhir dari masalah ini. Malam ini kita akan berangkat untuk kembali ke wilayah api tak berujung. Kali berikutnya, mungkin tidak damai. Xiao Yan membungkuk kepada Lord of Soul Eater, dan implikasinya juga untuk menunjukkan energinya. Ya, Yun Qi sekarang adalah apoteker kelas 8, dan dengan gadis itu Yuan Yan, banyak orang kuat akan pergi bersamamu. 10 Aula Yan Luo dan Xiao Gui dan yang lainnya akan tinggal di sini dan mengawasi perubahan di pintu masuk ke dunia bawah. Tuan pemakan jiwa berkata, baik, serangkaian perintah dan pengaturan muncul. Gadis, ikut aku. Ketika masalah selesai, semua orang pergi. Tetapi penguasa pemakan jiwa berpura-pura menjadi misterius dan membawa Mu Yingying menuju rumahnya. Hur, ini, api suci ke-19, Jin Yan Yan. Ketika Mu Yingying melihat batu aneh berwarna emas pucat di depannya, dia sangat bersemangat, dan gelombang panas perlahan datang. Saya melakukan perjalanan ke dunia hantu dan pergi ke dunia Buddha untuk membalas dendam. Saya menemukan api suci ini secara kebetulan dan menyimpannya selamanya. Jangan beritahu Xiao Yan orang itu, pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Guru, kamu bisa memberi Xiao Yan sesuatu, itu akan berguna baginya. Matamu Yingying berbinar dengan bintang, dan dia sangat bahagia. Benda ini cocok untukmu, bukan dia. Master of Soul Eater berpura-pura menjadi misterius. Yingying berterima kasih pada guru. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia juga menyadarinya, tiba-tiba mengangguk, dan kemudian dengan tenang menurunkannya dan mengucapkan selamat tinggal dengan sungguh-sungguh. Setelah puluhan menit, Xiao Yan dan rombongannya meninggalkan alam hantu semalaman dan kembali ke alam api tanpa akhir. Benar-benar orang tua yang eksentrik, Lei Lord tersenyum ringan, melihat sikap pelit dari Soul Eater Lord, dia tidak bisa menahan tawa. Namun, di dalam hatinya, dia sepertinya menantikannya, mungkinkah itu benar-benar kesalahpahaman antara dia dan Xiao Tianming. Tuan pemakan jiwa tersenyum tak berdaya saat dia melihat Xiao Yan dan yang lainnya yang berjalan pergi. Api suci ini secara alami direnggut dari tangan para penguasa dunia Buddhis. Tapi sayangnya itu tidak memiliki efek substansial pada Xiao Yan saat ini, jadi dia diam-diam memberikannya kepada Mu Yingying. Itu dapat dianggap sebagai pengganti beberapa berhutang budi kepada gadis ini di hati saya. Bagaimanapun, pengorbanan itu ada hubungannya dengan dia kurang lebih, di inti wilayah api tak berujung, dikelilingi oleh api suci surga dan bumi sepanjang hari, sehingga semua roh jahat dan binatang buas tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di aula ibu mertua, Suner sekarang mengubur kepalanya dalam meninjau gulungan hal-hal sepele di wilayah api tak berujung. Hal-hal ini jelas mengharuskannya untuk melakukannya sendiri, tetapi putri arogan di masa lalu juga sangat tertekan sekarang. Bagaimanapun juga, di wilayah api tak berujung ada begitu banyak hal. Ibu, Master Domain dan yang lainnya telah kembali dengan selamat. Tiba-tiba, suara gembira datang dari luar gerbang kuil. Pergilah, Suner mendengar kata-kata itu. Tekanan di atas alisnya menghilang, dan senyum menawan menghiasi wajahnya saat dia berjalan menuju pintu keluar lorong ruang angkasa. Hur, ini, sungguh tim yang besar. Tidak lama kemudian, ketika sekelompok pemimpin tingkat tinggi yang dipimpin oleh Suner tiba di wilayah api tak berujung, mereka tidak bisa tidak terpana setelah melihat banyak orang kuat keluar dari pintu keluar. Orang tua dengan tulang putih, jenderal berdarah dingin, 2 peringkat reinkarnasi 5 lapis, dan banyak pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi lainnya telah sepenuhnya bergabung dengan alam api tak berujung dan kembali bersama Xiao Yan dan yang lainnya. Dengan kekuatan baru yang begitu kuat bergabung, tidak diragukan lagi akan membawa fondasi wilayah api tak berujung ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih atas kerja kerasmu, di hari-hari mendatang, mari kita istirahat yang baik. Xiao Yan berkata kepada kerumunan besar di belakangnya. Ya, suara yang kuat keluar, dan barisan yang menakutkan seperti itu sangat mewah. Yuner, kamu akan membawa Yun Qi ke alam abadi besok, kamu dapat mendiskusikan aliansi dengan mereka terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, kamu bisa mendapatkan beberapa pil obat dari Alchemy Sanctuary.
jika itu dapat membantu orang lain untuk memasuki kelas 9, itu tidak bisa lebih baik. Xiao Yan menyeringai, melihat keterampilan alkemis peringkat 8 Yunqi, dan mau tidak mau mendecakkan lidahnya. Terima kasih Tuan Domain, Yunqi mengangguk dan tersenyum, dan tentu saja setuju dengan pengaturan Xiao Yan. Selain itu, saya mencari gulungan metode formasi. Sekarang gadis Yuan Yan duduk di wilayah api tak berujung, tempat ini adalah tempat api yang tak tertembus. Xiao Yan menatap Yuan Yan yang montok dan merah muda di belakangnya, dan berkata sambil tertawa, jelas bahwa gadis ini, Yuan Yan, lebih dari sedikit lebih kuat darinya dalam hal pencapaian guru formasi Dou. Sedikit, mata Yuan Yan berbinar ketika dia mendengar ini, tapi dia masih menjulurkan lidahnya pada Xiao Yan, sangat nakal. Selain itu, perintah didistribusikan di bawah diskusi Xiao Yan, Yun Yun, dan Suner, jelas, ini semua adalah tindakan yang memiliki efek luar biasa di wilayah api tak berujung. Di mana Ying Ying, saat malam semakin dekat, setelah serangkaian masalah di wilayah api tak berujung diselesaikan, hanya Xiao Yan, Yun Yun dan Suner yang tersisa di aula. Xiao Yan kembali ke akal sehatnya dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tampaknya gadis ini menghilang ketika dia baru saja keluar dari saluran luar angkasa dan tiba di wilayah api tak berujung. Dia pergi untuk mundur. Itu harus menjadi terobosan dalam perjalanan ke dunia hantu ini. Yun Yun menggelengkan kepalanya, tetapi mereka secara alami tidak tahu, Mu Yingying baru saja tiba di alam api tanpa akhir, dan dia bergegas ke ruang rahasia untuk mundur, menelan api suci. Dengan api suci yang diberikan oleh penguasa pemakan jiwa, 3 api suci di tubuh Mu Yingying, bersama dengan kekuatan Fen Jue, sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, Mu Yingying yang naif dan nakal tidak akan tahu bahwa api suci ini sebenarnya dimaksudkan untuk diberikan kepada Xiao Yan oleh Master of Soul Eater, tetapi peringkat 19, itu hampir tidak memiliki efek substantif pada Xiao Yan hari ini. Selain itu, Mu Yingying berkorban karena alasannya sendiri, dan dia baru saja memberikannya kepada Mu Yingying. Hei, bagaimana dengan skala warna? Setelah beberapa saat, Xiao Yan berbicara lagi. Cai, Suster Kailin, dia, ditanya seperti ini oleh Xiao Yan, wajah Suner langsung memucat, seolah ada sesuatu yang buruk. Pergilah, Xiao Yan segera bangkit dan berjalan menuju kediaman Kailin. Kailin pada dasarnya dingin, dan tempat tinggalnya berada di pegunungan dan awan. Bagaimana ini? Saat dia membuka pintu dan masuk, dia melihat seorang pria lemah terbaring lemah di tempat tidur. Alis Xiao Yan menjadi serius untuk pertama kalinya. Pada saat ini, wajah Kailin pucat, dan seluruh tubuh benar-benar dipenuhi dengan aliran 10 warna, yang terus mengalir. Ketika Xiao Yan menatap pita warna-warni ini, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, seolah-olah kekuatan semacam ini cukup untuk mengancam hidupnya sendiri. Aku baik-baik saja, jangan datang. Xiao Yan hanya ingin berjalan mendekati Kailin dan menjelajahi perubahan di tubuhnya ketika suara dingin Kailin bergema di seluruh ruangan. Fluktuasi kekuatan dari 10 warna langit menelan piton. Pada saat ini, tampilan luar biasa muncul di mata indah Yun Yun. Meskipun Yun Yun dan Kailin sudah saling kenal sejak lama, dalam ingatan tuannya Hua Qinger, dalam kekuatan warisan, ular piton telan 10 warna adalah salah satu binatang purba paling kuat di dunia. Kekuatannya dapat dipelajari dari dunia, bahkan 3 dewa yang ditaklukkan Jiaoji di awal tidak terlalu menakutkan. Legenda mengatakan bahwa makhluk semacam ini adalah orang yang kuat yang pada saat yang sama sebagai Luna dan Dewa Bunga. Pada saat ini, pada kulit sisik warna, 10 warna mengalir, dan dari waktu ke waktu, irisan sisik ular dengan lingkaran cahaya 10 warna muncul. Hal semacam ini, aku khawatir kamu hanya bisa pergi ke pusat dunia iblis. Suner menatap Kailin dengan ekspresi yang sedikit menyakitkan, dan setelah menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk keluar. Suner, kamu jelas berjanji padaku. Begitu suara Suner jatuh, Kailin memarahinya dengan marah, tapi ada kelembutan dalam suaranya tanpa prestise apapun. Saudari Kailin, situasi di tubuhmu harus diselesaikan sesegera mungkin, tidak ada penundaan. Sekarang kami memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya di wilayah api tak berujung, bahkan di pusat dunia iblis. Kaoru berbicara dengan keras kepala, Suner, Yuner, aku akan menyerahkannya padamu untuk wilayah api tak berujung dan alam abadi. Besok aku akan membawa Kailin ke alam iblis untuk menyelesaikan masalah 10 warna langit menelan piton.
Wajah Xiaoyan suram, dan alisnya sangat serius. Saudara Xiaoyan, saya telah mengajukan pertanyaan dari berbagai tempat, tetapi pusat dunia iblis terlalu misterius dan areanya sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk menemukan pintu masuk ke pusat dunia iblis. Ketika saudara Xiaoyan pergi, dia bisa pergi ke kediaman Serigala Naga Heisa terlebih dahulu. Dia adalah bawahan Kaisar Iblis, dan dia harus tahu sesuatu tentang pusat dunia iblis. Sun Er perlahan mengatakan informasi yang dia temukan. Ya, Xiaoyan mengangguk, dan pada saat yang sama menatap Kailin yang berbaring di tempat tidur dengan tatapan penuh kasih di matanya. Aku baik-baik saja. Bahkan saat ini, Cailin masih berbicara dengan acuh tak acuh seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah dia tidak ingin Xiaoyan dan yang lainnya mengkhawatirkannya. Sangat disayangkan bahwa ketidakberdayaan pada tubuh, bahkan kulit dan darah, cahaya 10 warna dalam jiwa terus mengalir, dan ada jejak samar menelannya. Dia juga tahu bahwa jika kekuatan 10 warna di tubuhnya tidak diselesaikan secepat mungkin, aku khawatir itu akan menjadi bahaya tersembunyi cepat atau lambat. Tapi dalam ingatanku, samar-samar aku bisa merasakan bahwa kekuatan 10 warna benar-benar luar biasa. Meskipun kekuatan Xiaoyan kini telah menembus reinkarnasi tingkat ke-6, Cailin tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya sendiri. Ada intuisi dalam kegelapan, tampaknya bahkan kekuatan tingkat reinkarnasi 6 lapis Xiaoyan saat ini masih belum cukup untuk menangani kekuatan 10 warna. Khawatir, ketakutan perlahan mengambil alih, memalingkan kepalanya sedikit, dia melihat Xiaoyan dan dua wanita di depannya terus-menerus mendiskusikan perjalanan mereka ke dunia iblis. Tidak ada rasa takut di mata mereka, tetapi hati Cailin tiba-tiba dipenuhi dengan kehangatan. Sisanya terserah padamu. Jalan 3 arah antara dunia hantu, dunia peri, dan domain api tak berujung telah dibuka. Jika markas diserang, segera panggil bantuan. Satu sisi dalam masalah, dan dukungan dari 3 sisi sudah cukup untuk menghadapi serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa jahat. Namun, klan jahat asing sekarang berdiri diam, dan tampaknya mereka tidak akan menyerang. Terburu-buru dalam waktu singkat. Xiaoyan dan Cailin berdiri di celah di ruang waktu menuju ke area realem iblis, dan perintah muncul satu demi satu secara teratur. Sekarang Mu Yingying mundur, Yun Yun pergi ke dunia abadi, dan hanya Sun Er yang tersisa yang bertanggung jawab atas domain api tanpa akhir, jadi Xiaoyan tidak bisa tidak mengatakan beberapa patah kata lagi. Yah, hati-hati dalam perjalanan ini. Sun Er mengangguk dan tersenyum, menatap Xiaoyan dan Cailin. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri, tetapi dia masih memiliki kepercayaan diri yang besar di alam api tanpa akhir saat ini. Ini adalah dasar dari wilayah api tanpa akhir hari ini. Pergilah, begitu kata-kata itu jatuh, perjalanan ke dunia iblis benar-benar dimulai. Dunia iblis secara alami dipenuhi dengan tempat-tempat kenaikan setelah kultivasi spiritual di dunia 1000 besar dunia. Tidak termasuk banyak monster yang tempat kelahirannya adalah dunia monster. Langit dan bumi yang naik ke dunia monster akan ditempatkan secara acak ke berbagai wilayah. Alam iblis, dataran perburuan iblis, ini adalah pintu keluar saluran luar angkasa dari domain api tak berujung ke alam iblis. Lagi pula, Xiaoyan dan yang lainnya belum bernegosiasi dengan pembangkit tenaga alam iblis, jadi tidak ada ruang tetap berkoordinasi untuk menghubungkan dua tempat, dan transmisi juga acak. Dunia iblis agak istimewa. Ini berbeda dari dunia manusia. Bahkan aku tidak bisa menilai lokasi tepatnya. Cailin tampaknya menyadari kekhawatiran Xiaoyan dan menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Kekuatan 10 warna di tubuh Cailin sangat gelisah, yang membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatannya sekarang. Tetapi selain dari wajahnya yang pucat dan seluruh orang yang terlihat lemah dan lemah, hal-hal seperti bergerak secara alami tidak berbeda dari orang biasa. Pergi ke sini. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memilih arah sesuka hati. Dunia iblis sangat kuat, tetapi Xiaoyan percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini dari reinkarnasi tingkat 6, bahkan jika dia secara tidak sengaja memasuki area beberapa ras kuat di dunia iblis, dia masih bisa menunggu kesempatan untuk bertanya tentang wilayah naga hitam dan serigala. Karena tempat ini adalah wilayah yang menghargai kekuatan, meski berbagai spesies monster juga mengerikan. Namun, kekuatan adalah cara terbaik untuk berjalan di dunia iblis. Ya, Cailin tidak banyak bicara. Bagaimanapun juga, pria ini adalah ratu dari orang-orang ular, dan kepribadiannya yang dingin secara alami adalah warna aslinya.
Mereka berdua terbang tanpa tujuan di atas dataran ini. Setelah terbang selama sekitar seperempat jam, mereka merasakan fluktuasi energi yang hebat di tepi dataran ini. Fluktuasi semacam itu adalah energi iblis setinggi langit yang unik di dunia iblis. Akhirnya menemukan seseorang. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan kemudian mereka berdua terbang langsung menuju area di mana nafas menyebar. Itu adalah daerah berbatu. Pada saat ini, beberapa sosok manusia kekar dan kokoh muncul. Beberapa dari mereka berfluktuasi dengan baik, tetapi mata mereka sarkastik, dan mereka perlahan-lahan mengelilingi seorang pria ganas. Hah, orang ini, Xiao Yan dan Kailin berdiri di udara. Dengan perlindungan kekuatan jiwa Xiao Yan, monster-monster ini secara alami tidak dapat menemukan bayangan mereka. Setelah retret berakhir, kekuatan jiwa mencapai Realm Immortal Ascension dari awal Immortal Ascension Realm. Tetapi bahkan jika Fen Jue berhasil menembus peringkat ketiga, peringkat lainnya tetap berada di kategori seni abadi teratas dan bertahan, tidak dapat menembusnya. Melalui seni abadi kategori telah memasuki tingkat dewa, yang sangat aneh. Xiao Yan menatap sosok yang terkepung dengan mata yang rumit. Xiao Yan sepertinya mengingat sesuatu. Orang ini sebenarnya adalah ular naga laut Serenity, pembangkit tenaga listrik dunia iblis yang muncul di gua reinkarnasi. Tapi sekarang sosoknya sangat malu, dan suara aliran auman naga iblis menyebar, dan dia bertarung dengan sengit dengan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. 5 monster reinkarnasi ganda berurusan dengan reinkarnasi rangkap 3. Cailin menyaksikan pertunjukan yang bagus ini dengan senang hati, dan bahkan darah di tubuhnya perlahan-lahan menghasilkan penghinaan terhadap semut dari atasan. Bagaimanapun, piton menelan langit 10 warna juga merupakan jenis monster. Aneh. Di dunia iblis, 3 penguasa dan 7 raja iblis harus mempertahankan dunia iblis saat ini. Mungkinkah kekuatan iblis tertinggi dari pendahulu kaisar iblis tidak dapat mengejutkan orang-orang ini? Melihat pemandangan di depannya, Xiao Yan sedikit tercengang. Ketika dia pertama kali memasuki dunia iblis untuk pelatihan, kekuatan 3 penguasa utama hanya melayang di tingkat reinkarnasi. Di sekitar 7 raja iblis dan 8 bintang yang bertarung dengan makhluk abadi. Bahkan ada 1 orang yang terbunuh oleh dirinya sendiri. Dan Kaisar Iblis adalah orang paling kuat yang telah melangkah ke jalan Tuhan. Hei, naga dan ular Yuhai, ayo kita tangkap. Jangan berpikir bahwa kami tidak akan berani membunuhmu jika kamu berlindung pada Tuan Hexilonglang. 5 pria kuat berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka penuh kekeruhan dan ancaman. Tianxiong Tyrant benar-benar idiot. Sementara Lord Monster Emperor keluar dan 2 orang dewasa mundur. Apakah kamu ingin berpisah, membagi dunia iblis? Di seluruh dunia iblis, selain Lord Demon Emperor, siapa yang memiliki aura yang meyakinkan? Ular naga laut Nether langsung meraung, jelas meremehkan kata-kata kelima orang itu. Keras kepala, ledakan, begitu suara itu jatuh, energi iblis yang menakjubkan menyebar dari atas area ini. Ternyata menjadi gelombang besar energi ratusan meter, menyebar ke segala arah. Sial, aku bertarung denganmu, ular naga laut yang terpencil meraung, dan energi iblis di dalam tubuh benar-benar mendidih, dan ada sedikit upaya putus asa. Bang, dalam situasi tegang seperti itu, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, energi gelap langsung menyelimuti semua orang, dan makna melahap yang tak terlihat mengalir ke dalam hatiku. WHO, segera! Ekspresi dari 5 sosok monster-monster berubah, dan mereka memarahi, sedikit ketakutan muncul di hati mereka. Seluruh area gelap sangat sunyi, dan tidak ada yang menanggapi mereka. Volatilitas ini, ular naga laut yang terpencil, yang baru saja akan bertarung dengan putus asa, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, seolah-olah napas ini memiliki beberapa nasib. Kamu hai ular panjang, tetap aman, sosok Xiao Yan dan sosok Kailin muncul bersama. Dan kemudian suara hangat menyebar. Xiao Yan, pada saat ini, ular naga Yuhai menatap orang di depannya dengan tidak percaya dan kehilangan suaranya. Prestasi besar Xiao Yan telah lama dikabarkan dan diketahui oleh setiap rumah tangga. Melahap api suci ketiga, penyelamat dunia abadi, orang pertama dalam bencana dunia hantu, Del, apakah itu kekuatan atau karakter, dia sudah menjadi sosok legendaris di dunia dakian. Bagaimana legenda seperti itu bisa muncul di dunia iblis? Xiao Yan, pria yang berpura-pura menjadi Xiao Yan, yang berpura-pura menjadi misteri, kami telah bertemu ratusan dari mereka,
tetapi semuanya mati. Mendengarkan suara Yuhai Dragon and Snake, kelima orang di depan mereka langsung mencemoosan, namun sayangnya mereka tidak membaca teks tersebut sebelum selesai berbicara. Huhu, sekarang sepi, wajah tampan Xiaoyan melonjak, dan dia menyeringai pada naga laut dan ular yang terpencil. Dan kemudian 5 pembangkit tenaga listrik dari peringkat reinkarnasi ganda di sampingnya tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan mengantuk dan mati suri. Mengingat kekuatan ular naga laut Nether pada tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, tidak ada jejak tembakan Xiaoyan, jadi orang-orang ini terlihat seperti ini. Orang di depannya sepertinya adalah Xiaoyan yang asli, Go. Melihat pergelangan tangan Xiaoyan yang tegas, mata Yuhai Longsnake sedikit menyusut. Pada awal gua reinkarnasi, itu hanya beberapa tahun, tapi kekuatan Xiaoyan ini telah melonjak ke tingkat yang menakutkan. Mengerikan, mau tidak mau, biarkan Yuhai Dragon Snake menarik napas. Situasi di dunia iblis sepertinya tidak optimis. Xiaoyan bertanya langsung ke intinya. Lord Demon Emperor telah membawa beberapa berkah, memungkinkan 3 penguasa utama untuk mendapatkan banyak sumber daya berharga, jadi itu telah membantu mereka meningkatkan banyak kekuatan. Tetapi, karena Lord Demon Emperor telah bergabung dengan pusat dunia iblis, dia tidak terlibat dalam pola dunia iblis, dan harimau putih. Dengan penyatuan Raja Sa dan Serigala Naga Heisa, Tiran Tianxiong secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia ingin mencaplok wilayah 2 lainnya, Tuan. Kedua Tuan sekarang mundur, dan keberadaan Kaisar Iblis tidak diketahui, jadi ada adegan ini. Ular naga Yuhai tersenyum tak berdaya, tetapi suaranya penuh kebencian terhadap Tianxiong Tyrant. Apakah kamu tahu lokasi Serigala Naga Hitam? Xiaoyan mengangguk ringan, tapi dia tidak peduli dengan situasi dunia iblis saat ini. Tujuannya hanya untuk memasuki pusat dunia iblis untuk menyelesaikan urusan Kailin. Untuk hal lain, biarkan dunia iblis berkembang apa adanya. Tuan, ini adalah jejak kekuatan jiwa saya. Ini akan membawa Anda ke stasiun. Saya masih memiliki beberapa masalah pribadi yang tidak bisa saya ikuti. Ular naga laut Nether tertawa kering, jelas memiliki kekhawatiran, memutar telapak tangannya, sekelompok bayangan monster hijau muncul. Apakah Anda memerlukan bantuan? Meskipun Xiaoyan tidak ingin terlalu terlibat dalam dunia iblis, dia masih memiliki beberapa pertemuan dengan ular naga laut Nether, jadi dia masih bertanya. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi itu tidak perlu. Mata Yuhai Longsnake sedikit tercengang, dan setelah ragu sejenak, dia menolak kebaikan Xiaoyan. Kalau begitu ucapkan selamat tinggal di sini. Dengan jejak kekuatan jiwa yang dipimpin oleh ular naga laut Serenity, Xiaoyan dan keduanya mulus dan tanpa hambatan di sepanjang jalan, dan langsung bergerak menuju stasiun Serigala Naga Heisa. Orang itu tampaknya memiliki fluktuasi api suci, bukankah menurutmu itu aneh? Di tengah kehampaan yang bergejolak, mata indah Kailin bergerak sedikit. Dia memiliki takdirnya sendiri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Jelas, api suci di tubuh orang itu berperingkat terlalu rendah. Akibatnya, Fen Jue dan banyak api suci di tubuhnya tidak menghasilkan fluktuasi yang bergejolak. Setelah berbicara, dia berjalan menuju tujuan. Ular naga laut Nether memang memiliki api suci ke-33. Tetapi orang ini sengaja menyembunyikan beberapa hal dari Xiaoyan karena dia juga memiliki ambisinya sendiri. Dia ingin membunuh Tiran Tianxiong selama retret 2 tuan, tetapi dia tidak tahu bahwa keserakahan inilah yang benar-benar menghancurkan hidupnya. Domain Iblis, Kota Iblis, tidak ada akhir ke Cakrawala, wilayah besar, dan arus besar orang, itu adalah kota terbesar di bawah komando Serigala Naga Iblis Hitam, dan juga merupakan kediaman 2 tuan hari ini. Di seluruh kota, tampak seperti dunia manusia, tembok dan pagar kota muncul untuk melindungi seluruh kota. Di dalamnya, ada banyak gedung tinggi dan istana kuno. Berhenti, kalian berdua, tunjukkan. Tepat setelah tiba di pintu, penjaga patroli yang serius di depan mereka berbicara langsung kepada Xiaoyan dan mereka berdua. Puff, Xiaoyan memanggil binatang roh naga dan ular dari Laut Nether. Kekuatan jiwa ular naga laut terpencil. Pergi dan laporkan ke Daiki, Tuan Ekor 6, 2 orang dewasa, tolong ikut aku. Tepat setelah selesai berbicara, mereka dipimpin oleh penjaga yang berpatroli dan berjalan menuju istana megah di kota bersama mereka berdua. Di istana besar, tampaknya agak sepi, tetapi masih ada aura kuat dari banyak monster, termasuk Heisa Longlang dan lainnya, jadi Xiaoyan dan keduanya menunggu dengan tenang.
Mencicit, pintu masuk utama istana perlahan didorong terbuka, dan dua sosok wanita berjalan perlahan. Kedua wanita itu sama-sama ramping, salah satunya cukup muda, dan kekuatannya hanya layak untuk bereinkarnasi. Matanya sejernih dan setransparan embun pagi, ekornya sedikit mengungkapkan kekuatan iblis tertinggi, dan kekuatannya mungkin juga pembangkit tenaga listrik dunia iblis di sekitar tingkat 3 reinkarnasi. Ini adalah wilayah api tak berujung yang legendaris, Tuan Xiaoyu. Gadis itu berbicara dengan lembut, matanya tampak bersemangat untuk mencoba. Daiki, jangan kasar, wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya perlahan dengan nada tegas. Bukankah retret serigala naga hitam sudah keluar? Xiao Yan mengangkat kepalanya diam-diam, nadanya penuh urgensi. Ini, monster terkuat di dunia monster dan Raja Binatang Buas. Pada saat yang sama, kekuatan ular sanca menelan 10 warna. Memutar kepalanya untuk melihat fluktuasi aneh pada tubuh Kailin, mata indah dari monster-monster berekor 6 itu berdetak kencang, dan sentuhan ekstasi mengalir ke dalam hatinya. Apa solusinya? Keduanya bisa datang dan pergi dengan bebas di kediaman serigala naga Heisa, dan mereka secara alami adalah orang yang dapat dipercaya, jadi Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun. Kaisar Iblis pernah meninggalkan titipan. Dia tampaknya memiliki firasat bahwa orang dewasa akan datang ke dunia iblis cepat atau lambat. Tetapi titah itu diambil oleh Lord Heisa Longlang dalam retret, dan sekarang pada saat kritis mundur. Monster berekor 6 itu mengangguk dan menggelengkan kepalanya, juga memikirkan pertanyaan ini. Guru, di antara monster bis, sepertinya nenek moyang klan rubah berekor 9 telah bertarung melawan alien bis kuno ini. Saya tidak yakin di mana mereka akan menemukan solusi. Bibir dan gigi Daiki menggigit mulut kecilnya, dan lengan putih yang dipeluk bersama tidak tahu alasannya. Fluktuasi semacam ini disebabkan oleh keagungan tak terlihat dari darah dunia di tubuh Kailin, yang menyebabkan kegelisahan yang begitu kuat pada gadis lemah ini. Keluarga rubah berekor 9, tapi ras ini terlalu keras kepala, bahkan jika mendengarkan pembukaan Daiki, wanita berekor 6 itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, seolah dia sangat takut dengan apa yang dia sebutkan. Sekarang Black Demon Dragon Wolf mundur, lebih baik pergi dan mencobanya daripada menunggu di sini. Xiao Yan tersenyum ringan. Sekarang, selama dia tidak menemukan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi tingkat 7 yang nyata, tampaknya tidak ada yang bisa menghentikannya. Baik, sepertinya ada catatan tentang makhluk asing kuno ini di klan rubah ekor 9, tetapi bahkan jika Kaisar Iblis muncul, mereka tidak akan pernah diyakinkan oleh ras kuno yang besar ini. Monster berekor 6 menjelaskan beberapa informasi dasar. Apakah Anda memiliki alamat tertentu? Xiao Yan berbicara. Daiki, kamu bawa 2 orang dewasa itu pergi. Monster berekor 6 itu menyadari urgensi dalam suara Xiao Yan dan segera berkata. Memilih hari lebih buruk daripada menabrak matahari, ayo lakukan sekarang. Apa? Setelah Xiao Yan mengatakan ini, Daiki merasa sedikit linglung untuk beberapa saat. Baik. Begitu kata-kata itu jatuh, ketiganya perlahan meninggalkan aula dan berjalan menuju beberapa tempat tabu di alam iblis. Bisakah gadis ini mendapatkan warisan rubah berekor 9 dengan bantuan Tuan Xiaoyu? Ular sanca menelan 10 warna, yaitu untuk mengguncang para dewa langit dan bumi dengan satu mulut tertutup, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang dapat ditelan dengan satu mulut terbuka. Begitu suara itu jatuh, keheningan itu seharusnya dipulihkan di sini lagi. Di tanah alam iblis, selain wilayah 100 kerajaan yang ditempati oleh 3 penguasa utama, ada zona khusus di alam iblis yang disebut perbatasan besar 100.000. Di area ini, ada banyak monster super dari zaman kuno yang tinggal di sini. Mereka tidak peduli dengan dunia, dan mereka tidak repot-repot ikut campur dalam perubahan ukuran dunia monster, tidak peduli seberapa menghancurkan dunia monster. Adalah pertarungan internal tidak pernah mampu menggoyahkan status tinggi mereka. Kelompok monster super semacam ini, saya khawatir hanya Kaisar Iblis dan beberapa pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis yang maju dan dapat membuat mereka takut. Karena bahkan kekuatan 3 penguasa utama di dunia iblis masih sekecil debu dibandingkan dengan mereka. Di Dajiang, klan rubah berekor 9 berasal dari binatang alien kuno. Rubah iblis berekor 9, ini juga merupakan area di mana iblis berekor 6 mengatakan bahwa ada harapan untuk memecahkan kekuatan 10 warna di Kailin.
Legenda mengatakan bahwa monster jenis ini hanya berada di urutan kedua setelah piton menelan 10 warna, raja binatang buas dan monster lainnya. Klan rubah berekor 9 mengendalikan teknik aneh seperti pesona dan pengendalian pikiran. Ditambah dengan segala macam rumor, kelompok monster ini penuh dengan legenda yang tak ada habisnya. Klan rubah ekor 9 menempati Vena Iblis ekor 9 di luar 100 negara di alam iblis. Di utara dari wilayah berkekuatan 100.000. Di pegunungan yang luas ini, pegunungan, hutan, danau, del, di antara 9 Vena Iblis berekor. Dari jarak 100.000 dajiang, tampaknya hanya ada sedikit orang di daerah ini, tetapi dari waktu ke waktu akan ada beberapa suara celoteh yang datang dari nadi iblis, dan fluktuasi samar itu sebenarnya mengandung semacam kekuatan yang mengejutkan. 100.000 dajiang adalah wilayah independen, dengan erosi bertahun-tahun. Tulang-tulang orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terekspos di antara dunia ini, dan banyak dari mereka terkubur di bawah warisan beberapa tulang yang kuat. Di antara 100.000 dajiang, ada beberapa spesies monster super yang diwarisi dari zaman kuno, keluarga rubah berekor 9, 8 monster dan keluarga ular, del. Sepotong langit dan bumi ini, yang dulunya sangat sunyi, tiba-tiba muncul 3 tamu tak diundang saat ini. Sesh, di atas langit. Suara angin yang menusuk terus bergema di dunia ini, dan 2 sosok berdiri dengan tenang di langit. Di dunia ini, sebenarnya ada beberapa aura kuat dan tersembunyi yang tidak aktif, dan dunia iblis benar-benar tersembunyi. Xiao Yan melirik sesuka hati, dan dia merasakan beberapa fluktuasi halus di 4 arah dari 100.000 perbatasan besar. Jelas, dunia iblis bisa menjadi tempat paling kuat selain dunia manusia, dan tentu saja memiliki banyak rahasia yang tidak banyak diketahui. Kekuatan dari 10 warna langit menelan piton juga memiliki beberapa denyutan yang langka. Kekuatan ini seharusnya menjadi salah satu dasar dari dunia iblis. Kailin mengangguk. Hei, itu wajar. Populasi monster purba semacam ini hanya akan berumur pendek ketika pusat dunia iblis dipanggil atau ketika dunia iblis menghadapi hidup dan mati. Biasanya, sekelompok pria yang melihat awal dan akhir naga. Tapi kekuatan mereka sangat kuat, setidaknya pembangkit tenaga yang dipimpin oleh Lord Heisa Longlang tidak dapat menangani populasi monster kuno sendirian. Dai Qi membuka mulutnya dengan lembut, dan suaranya ternyata penuh dengan kerinduan. Tapi sekarang dia perlahan bisa merasakan bahwa 2 orang di sampingnya, apakah itu Xiao Yan atau Kailin, fluktuasi reinkarnasi di tubuh mereka tidak lebih lemah dari serigala naga Heisa, lebih dari segalanya. Vena Iblis berekor 9 di bagian utara Dajiang adalah kediaman klan rubah berekor 9, dan itu juga merupakan tujuan akhir dari perjalanan kita. Waktu dan ruang di sini istimewa, kita tidak boleh terus terbang, kalau tidak kita akan dibunuh oleh pembangkit tenaga rubah berekor 9 sebagai orang luar yang tidak sengaja memasuki stasiun. Ayo pergi. Dai Qi melihat barisan pegunungan besar di depannya, jelas dia telah memasuki wilayah Vena Iblis ekor 9 saat ini, dan berkata dengan waspada. Klan rubah berekor 9 masih sangat tahan terhadap makhluk asing. Tidak perlu, seseorang akan datang. Tepat ketika Xiao Yan hendak bergerak, dia melihat kekosongan di depannya tiba-tiba melonjak aneh, dan kemudian semburan cahaya pelangi menghantam langit dan tanah, aura agung angin dan hujan mengelilingi tubuh ketiganya. Dari mereka, itu pengawal rubah iblis. Kami ditemukan, orang-orang ini bertanggung jawab atas patroli harian Vena Iblis ekor 9. Mata 3 orang Xiao Yan perlahan melihat ke seluruh tubuh. Kekosongan di sekitar mereka melonjak, dan hanya dalam beberapa saat, beberapa sosok dalam jubah putih beludru muncul darinya. Orang-orang ini berfluktuasi dengan cukup baik, totalnya ada 5 orang. Pemimpin memiliki wajah serius, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa ketenangan. Bahkan ada pola rubah samar di wajah Baizinya. Tolong laporkan kepada Tuan ekor 9. Saya di bawah komando Tuan Heisa Longlang, dan kali ini, di bawah perintah Tuan Monster-Monster, saya akan membawa 2 orang dewasa ke sini untuk membahas hal-hal penting. Dai Qi melirik wajah samar di wajah Xiao Yan di sampingnya, dan sentuhan kegelisahan mengalir ke dalam hatinya. Tampaknya Xiao Yan belum mengaktifkan kekuatan di tubuhnya, jadi kulit dan rambutnya sedikit dingin dan gemetar. Sungguh kekuatan yang agung dan menakutkan, penuh omong kosong. Dalam 10 napas, tinggalkan tanah Vena Iblis klan kami, jika tidak, Anda akan ditangkap. Pemimpin 5 orang memandang Dai Qi dan membuka mulutnya, matanya perlahan berbalik,
dan ada fluktuasi menakutkan yang samar, jelas dia tidak menerima perintah seperti itu. Anda, ditusuk begitu kejam oleh pihak lain, wajah Daiki tegang, dan kemarahan samar menyapu. Tetapi setelah beberapa saat, kemarahan menghilang lagi. Bagaimanapun, ini adalah tempat keluarga rubah berekor 9, dan sekali sesuatu tidak menyenangkan terjadi, mereka sendiri yang menderita. Temperamen yang baik tidak berguna untuk semua orang, mencetak gol. Xiao Yan tidak menunjukkan banyak kejutan, sebaliknya dia tersenyum tipis pada ini, melihat beberapa orang di depannya. Sentuhan paksaan yang tak terlihat, seperti meteorit yang jatuh, perlahan-lahan menekan beberapa orang. Hohoho, Xiao Yan menghela nafas lega, dan tatapannya yang tenang tiba-tiba dipenuhi dengan aura pembunuhan yang ganas. Seolah-olah sarungnya yang tajam baru saja ditarik keluar, arogan. Aku datang ke sini dengan sebuah permintaan, tapi tindakanmu mengerikan. Xiao Yan mencibir, paksaan yang tak terlihat akhirnya datang, dan dalam sekejap, tubuh 5 orang di depannya terpelintir, dan tiba-tiba jatuh ke tanah, dalam keadaan malu. Anda, beraninya kau menyerang kami tanpa izin. Kepala wajah pria itu penuh dengan makna suram dan jelek, dan di atas tubuhnya, hantu rubah perlahan muncul. Belum muncul, kalau begitu kamu hanya bisa membunuh beberapa semut. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit, dan melirik ke kedalaman pegunungan ini, tawa samar muncul. Begitu kata-kata itu jatuh, arogansi reinkarnasi yang membakar muncul seperti kemarahan yang menghancurkan bumi, dan fluktuasi energi yang mengerikan yang dihasilkan di sepanjang jalan mengubah pegunungan yang tenang ini menjadi sedikit kegelisahan. Generasi muda tidak tahu apa-apa, Tuan Xiao, mengapa kamu harus marah? Tepat ketika serangan Xiao Yan akan dengan mudah melenyapkan 5 orang, energi iblis hijau melonjak keluar, dengan mudah memadamkan serangan Xiao Yan, dan suara panjang menyebar pada saat yang sama. King Ya, bawa 3 tamu untuk menemuiku di gedung Star Zaixing. Baik tuanku, suara kuno itu perlahan mengguncang 5 orang yang hadir. Pada saat ini, sepertinya tidak ada yang bisa menolak suara ini, kakak kedua. Apakah ini Buddha berambut biru dan binatang mitos singa yang diduduki Manjasri? Tapi Tuan Liken tidak bermaksud orang ini. Xiao Yi melihat patung singa biru di depannya, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya, suaranya penuh keraguan. Tuan Liken tidak secara spesifik mengatakan apakah singa Buddha berambut biru ini hidup atau mati. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi dia selalu merasa ada yang tidak beres. Di dunia yang luas, ada desas-desus yang tak terhitung jumlahnya tentang 2 dewa dan Buddha tertinggi di dunia Buddha, beberapa bodhisattva agung dan leluhur Bodhi, Del, dan bahkan Xiao Yan tidak tahu apakah Manjasri bodhisattva itu laki-laki atau perempuan. Terlalu banyak rumor. Mural-mural di sini adalah harta karun di dunia Buddhis. Mereka seharusnya merekam beberapa kisah hidup Manjasri dan singa Buddha berambut biru. Tapi di mural terakhir, mengapa ada sosok biksu terkemuka Buddha Bodhi? Sosok dan identitas masing-masing tokoh di dunia Buddhis sangat mudah dikenali, karena mereka memiliki bentuk dan alat magisnya sendiri, sehingga Xiao Yan dapat membedakannya dengan sangat mudah. Singa Buddha berambut biru, raungannya seperti guntur, dan ada kilatan-kilat di matanya, dan kekuatan menakutkan untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan tanah saat melambaikan gigi dan cakarnya. Kakak kedua, datang dan lihat, ada garis karakter kecil di bawah kepala patung singa ini. Tentu saja, Xiao Yi tidak bisa memahami mural di sekitarnya, karena pada pandangan pertama, ada pusing yang sangat berat, jadi dia hanya bisa mencari hal-hal lain. Ini, Xiao Yan datang dan berulang kali melihat jejak Buddha di bawah singa batu biru. Wombas, tepat ketika keduanya ragu-ragu, raungan bergema di seluruh istana, dan gerbang Buddha perunggu di istana tidak jauh langsung ditutup, bangunan itu disegel, dan aura kekerasan menyebar dari patung singa di depannya. Mempersiapkan, Xiao Yan sepertinya sudah mengharapkannya sejak lama. Api berwarna kaca menyala dengan hebat, dan aura kuat dari siapa yang bersaing satu sama lain ditampilkan dengan jelas di bawah operasi Seng Yan dan Fen Jue. Ho-ho, suara auman terdengar, dan energi emas pada singa Buddha perunggu di depannya meleleh seperti lelehan panas. Cairan emas menyebar, dan patung singa batu benar-benar meleleh dan terbuka. Singa berambut biru yang terlihat sangat mengejutkan, hidup muncul di depan keduanya. Pemaksaan dan kekuatan yang menakutkan seperti itu tercermin dengan jelas pada orang ini. Singa Buddha berambut biru, api coklat di tubuh Xiao Yi mengamuk, dan kemudian dia berhenti di depan tubuh Xiao Yan selangkah demi selangkah,
dan berkata dengan dingin, melihat penampilan ini, dia jelas siap untuk berperang secara langsung. Singa Buddha berambut biru benar-benar terkenal. Tapi kamu seharusnya tidak mau tinggal di sini selamanya, kan? Kekuatan jiwa tajam Xiao Yan jelas menyadari kekuatan agung di tubuh yang terakhir ketika orang ini meraung, dan itu adalah binatang suci dari alam Buddha yang sebanding dengan tingkat reinkarnasi ganda manusia. Kekuatan Manjasri harus lebih dari itu, mengapa kekuatan binatang yang duduk begitu lemah? Xiao Yan memikirkannya, tentu saja dia punya beberapa tebakan, jadi dia berkata dengan berani. Manusia, jangan bicara gila, atau kursi ini. Singa Buddha berambut biru baru saja bangun dan sangat marah. Dia hanya ingin membuka auman singa untuk membunuh mereka berdua. Tetapi ketika dia mendengar suara Xiao Yan, dia terkejut. Menatap Xiao Yan seperti obor, dia sepertinya mencium fluktuasi yang mengerikan dari orang ini dengan kekuatan reinkarnasi semu, dan apa yang dia katakan sebenarnya sama dengan situasinya sendiri. Apakah kamu mengucapkan kata-kata gila? Kamu seharusnya tahu lebih baik dari kami, Singa Buddha rambut biru. Saat Manjusri Bodhisattva duduk di atas makhluk suci, Anda seharusnya berdiri di tengah dunia Buddha bersama Manjasri Bodhisattva, mendengarkan sutra para dewa dan Buddha, dan menjelajahi dunia, tetapi menjaganya sepanjang hari dan menderita. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi dari sini bagaimanapun caranya. Apakah singa ada di kolam? Xiao Yan melihat bahwa tebakannya sepertinya benar. Dia langsung menghilangkan api suci berwarna kaca dari tubuhnya, dan berjalan ke raksasa ini selangkah demi selangkah. Manjusri Bodhisattva di dunia Buddhis duduk di atas binatang suci, yang telah lama menjadi makhluk dengan kebijaksanaan agung, jauh dari sebanding dengan binatang buas di dunia iblis dan binatang buas di dunia manusia. Dan jika Anda bisa duduk dan berbicara dengan tenang, tentu saja, tidak perlu melakukannya. Apa yang Anda katakan sangat benar, tetapi masalah yang saya hadapi sekarang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan Anda. Tampaknya Xiao Yan sedikit tergerak, tetapi karena kekuatan Xiao Yan, singa Buddha berambut biru itu berada dalam dilema untuk sementara waktu. Wah, dengan ledakan, api suci berwarna kaca muncul, dan kekosongan di seluruh istana terdistorsi secara instan, dan napas panas suci yang tebal memenuhi udara. Api suci yang mengerikan, akhirnya, melihat nyala api di tubuh Xiao Yan, mata singa Buddha berambut biru dipenuhi dengan ekspresi kaget dan ekstasi. Saya dapat membantu Anda, tetapi sebagai harga, semua harta di bawah ini adalah milik saya. Xiao Yan juga tidak menyembunyikannya, kata singa dengan keras. Tidak, ada terlalu banyak harta di bawah. Kamu hanya bisa memilih 3, kamu bisa melakukannya, dan pergi dari sini tanpa kuda. Mendengarkan mulut besar singa Xiao Yan, singa Buddha berambut hijau meraung dingin, jelas ini adalah konsesi terbesar yang bisa dibuatnya. Oke, ini kesepakatan, Xiao Yan langsung setuju. Sekarang, mungkin Anda bisa membicarakan kesulitan yang Anda temui. Xiao Yan tersenyum dan melihat yang terakhir. Manusia, apakah kamu tahu tentang penjara penindasan iblis? Setelah singa Buddha berambut biru membuat suara yang dalam, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan suaranya dipenuhi dengan berat yang telah lama hilang. Menekan penjara iblis, ini adalah penjara penindas iblis. Mata Xiao Yan berbinar, dan dia bertanya langsung dengan gembira. Kubus iblis belum terisi, tetapi jika penjara penindas iblis ada di bawah, Xiao Yan cukup percaya diri untuk mengisi kubus iblis. Kubus iblis dalam keadaan penuh, ditambah kekuatannya saat ini, saya khawatir itu tidak terkalahkan di bawah level ketiga atau keempat. Karena kekuatan iblis tumbuh dengan pertumbuhan kekuatannya sendiri, dan sekarang dia menggunakan kekuatan reinkarnasi, peningkatannya mungkin akan mencapai 1 atau 2 peringkat reinkarnasi. Peningkatan semacam ini dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah, itu bukan penjara penindas iblis, karena hanya penjara iblis yang ditinggalkan oleh Manjasri ketika dia membunuh kejahatan, dulu memenjarakan orang luar berpangkat Raja Merah. Meskipun kekuatan bayangan jahat ini hanya pada tingkat reinkarnasi ketiga, dia adalah orang penting dengan hati yang murni. Meskipun Anda memiliki api suci, Anda harus berhati-hati. Jika Anda terkontaminasi dengan hati yang murni, Anda akan kehilangan kekuatan api suci dalam waktu singkat, dan Anda akan jatuh ke dalam keadaan tidur dan segel dalam 100 tahun 1000 tahun. Tapi sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu, singa Buddha berambut biru berkata dengan waspada. Memimpin, aku akan membersihkan penjara jahat di sini sepenuhnya. Xiao Yan mengangguk,
dan segera berbagi musuh dengan Xiao Yi. Ayo di punggungku, istana ini terhubung ke bagian bawah penjara jahat, aku akan membawamu ke dalamnya. Tapi aku tidak bisa mendekati penjara, kalau tidak aku akan memperingatkan orang itu. Semua harapan tergantung pada kalian berdua. Singa Buddha berambut hijau itu sepertinya sangat ingin dibebaskan. Lagi pula, dia memiliki tanggung jawab yang berat. Hanya ketika tempat ini benar-benar terpecahkan, dia bisa pergi mencari Manjasri. Pergilah, Xiao Yan dan Xiao Yi datang ke punggung orang ini. Dan baru kemudian mereka menemukan kitab suci Buddha emas menggeliat di bawah bulu emas di punggung orang ini, mekar dengan zen tak berujung. Tanpa rencana cerdas Xiao Yan, mereka berdua mungkin akan membutuhkan banyak cara untuk menghadapi orang ini, kuil iblis yang aneh. Pada malam hari, Xiao Yan dan yang lainnya, dipimpin oleh King Luan ekor 9, datang ke istana iblis ekor 9. Berdiri di depan aula iblis, tekanan spiritual tak terlihat menyebar darinya. Selain tubuh energi bayangan iblis berekor 9 yang sedikit ilusi di atas pintu masuk utama aula iblis, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghasilkan gelombang energi. Sentuhan yang aneh. Kekuatan jiwanya telah mencapai batas keabadian Ascension, mengisi istana spiritual lapisan ke-8, bagaimana kekuatan jiwa yang begitu kuat bisa terasa sedikit aneh. Di kuil rubah iblis berekor 9, apakah ada semua jenis kekuatan menakutkan yang mengguncang dunia? Atau adakah orang kuat yang juga termasuk dalam kekuatan jiwa dari tingkat batas keabadian-keabadian, dan hanya terasa seperti ini? Sebelum memasukinya, ada satu hal aneh lagi yang perlu diberitahukan kepadamu. Setelah merenung sebentar, mata Jiwei King Luan bergerak, dan dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Lagi pula, seluruh ras mereka tidak berdaya dalam hal dominasi, dan sekarang mereka hanya bisa menggantungkan harapan pada Xiao Yan dan mereka bertiga. Semua telinga, ekspresi Xiao Yan tampak sangat tenang, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan gugup untuk Kailin. Dulu, patriark dari klan berekor 9 pernah masuk ke aula iblis sendirian, tetapi tidak ada jejaknya, bahkan jika kami menghabiskan banyak metode, kami tidak dapat menemukan jejaknya. Menurut beberapa penyelidikan kami yang tidak jelas, tampaknya ada beberapa aura yang bukan milik keluarga berekor 9 kami di aula iblis. Adapun aura spesifiknya, kami tidak bisa tidak mengetahuinya. King Luan berekor 9 memberitahu informasi penting dari klan berekor 9, dan tentu saja berharap Xiao Yan akan mengambil kembali senjata tirani. Bukankah itu milik klan berekor 9? Ekspresi Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terkejut. Menggabungkan tebakannya sendiri tentang aura jahat, dia sepertinya memiliki firasat, tapi dia tidak banyak bicara. Jika hal-hal ini benar, maka Anda dapat menyelesaikannya sendiri. Pergi, begitu suara itu jatuh, tangan Giok Jiwei King Luan berkedut, dan ada cahaya menyilaukan di tubuhnya, menembak langsung ke pintu masuk utama kuil Jiwei. Sesyah, bayangan iblis berekor 9 yang bertengger di atasnya tampak menghina, dan lingkaran cahaya cian meledak. Bayangan berekor 9 yang kuno dan kuat bergetar, langsung menyelimuti Xiao Yan dan mereka bertiga, dan memasukkan mereka ke dalamnya. Mudah-mudahan kali ini bisa sukses. Melihat pemandangan ini, mata Jiwei King Luan dipenuhi dengan harapan. Ledakan, dalam sekejap, tepat ketika Xiao Yan dan mereka bertiga baru saja bergegas ke istana iblis, ada beberapa aura samsara di kediaman klan ekor 9, yang dengan cepat berkumpul menuju istana iblis. Penatua besar, satu demi satu, raungan rendah dan raungan yang membawa kemarahan mengerikan bergema. Saya telah mengambil keputusan, kali ini, masalah patriark dan tiran harus diselesaikan sepenuhnya. Masalah ini tidak perlu dibahas. Menghadapi halangan dari elemen-elemen keras kepala di klan, Jiwei King Luan mendengus dingin. Di belakangnya, ada juga rubah kecil berekor 9 yang tidak aktif. Xiao Yan, apakah kamu mendengar suara itu? Ketiganya memasuki aula iblis, pertama melewati lorong gelap yang panjang, dan berjalan tanpa tujuan di dalamnya, tetapi alis Cailin berkerut erat, dan dia melihat sekeliling dengan waspada. Bahkan kekuatan dari Ten Colored Sky Swallowing Python, yang diam-diam mengalir di kulitnya, sedikit melepaskan gelombang aneh, seolah-olah ada aura yang membuatnya merasa jijik. Suara apa? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan kembali, tapi dia tidak mendengar suara apapun. Aku juga tidak mendengarnya. Kupu-kupu berdoa dengan sangat fokus saat ini. Sayang, suara bayi menangis. Kailin berbicara dengan sungguh-sungguh.
Suara ini sepertinya menyentuh kekuatan di tubuhnya. Tapi tidak peduli apa yang Kailin katakan, Xiao Yan dan Xiao Yan sepertinya tidak bisa mendengar hal yang sama. Suara bayi yang belum dewasa datang dari ruang ini lagi, dan itu terdengar nyaring di telinga Kailin. Tiba-tiba, cahaya berwarna Angelica berkedip, menerangi semua kekosongan di depannya, dan lorong gelap yang asli tiba-tiba menjadi jelas dan terbuka. Ini adalah tanah reruntuhan. Ada banyak cermin prismatik besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar reruntuhan. Cermin-cermin ini tidak lengkap, dan bahkan penempatannya cukup berantakan. Tetapi sosok Xiao Yan dan ketiganya tercermin pada mereka. Di tengah, ada altar. Suara bayi itu datang dari sana. Xiao Yan dan Cailin saling memandang, tetapi keduanya saling menyadari, hanya Daiki, yang tampak seperti orang berlebihan, yang tersisa. Berjalan dengan tenang, tampaknya kekosongan ini seperti tempat mati, tanpa fluktuasi energi yang melonjak, seperti tempat di mana energi dunia kurang. Ledakan, saat mereka bertiga melihat sekeliling dan berjalan menuju altar tengah yang menghadap cermin, api suci yang tadinya diam di tubuh Xiao Yan meledak dengan rasa jijik. Sumber fluktuasi api suci ini hanyalah aura jahat dari ras jahat di luar wilayah. Tetapi di ruang ini, tidak ada jejak energi. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, mereka sampai di tepi altar. Altar ini, seluruh tubuhnya seputih salju, terdiri dari cermin seputih salju yang tak terhitung jumlahnya, membentuk altar melingkar sepanjang sekitar 100 kaki. Melihat sekeliling, di tengah altar, ada patung batu perak setinggi dan sependek manusia, berdiri dengan tenang di dalamnya. Patung batu perak ini memiliki cahaya seputih salju yang menempel di sekujur tubuhnya, dan sosok itu adalah penampilan seorang wanita manusia yang anggun dan tak tertandingi. Bahkan jika itu adalah patung batu, saat matanya tertuju pada yang terakhir, Xiao Yan dapat menemukan keindahan wanita patung batu ini, betapa menawannya itu, tetapi di belakangnya, ada 9 batu yang diukir dari batu yang sangat indah. Di altar, hanya ada patung wanita batu dan 9 ekor di belakangnya, dan tidak ada yang lain. Iblis yang sangat menakutkan. Cailin sedikit menyipit, tetapi kekuatan piton menelan langit 10 warna di tubuhnya diam, seolah-olah objek di depannya tidak dapat membangkitkan resonansinya. Entah patung batu itu hanya buta, atau kekuatan yang ditinggalkan oleh rubah iblis berekor 9 telah hilang. Ketika Kailin dan Dieki tidak melakukan apa-apa, mata Xiao Yan tidak pernah meninggalkan patung batu itu. Patung batu ini aneh, mundur. Tapi saat suara Xiao Yan jatuh, patung batu itu tiba-tiba bergetar, dan semburan cahaya putih murni melayang keluar darinya. Cahaya berkedip, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi bayi seukuran beberapa telapak tangan. Bayi itu seperti bayi yang baru lahir yang jatuh ke tanah. Dia membuka matanya yang jernih dan menatap 2 orang di depannya. Setelah beberapa saat, dia mengoceh dan berbicara ke arah Kailin, "Ibu, ibu, Pak." Xiao Yan tidak menanggapi, tetapi terus menatap patung batu dan bayi aneh ini. Cailin dipanggil olehnya, dan matanya tiba-tiba tersebar, dan dia membuka tangannya dengan linglung, seolah-olah dia ingin memeluk pria kecil ini di lengannya. Sesh, melihat adegan Kailin, bayi itu benar-benar menunjukkan senyum tersentak dan melintas ke arah Kailin. Pada saat berkedip, bau darah kental menyebar dari tubuhnya, dan intensitas fluktuasi berdarah benar-benar membuat dunia cermin altar ini sedikit ilusi. Fluktuasi itu ternyata adalah aura ras jahat asing. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.